Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis usaha dagang di bidang industri UD Slamet yang berlokasi di Jalan Raya Plosokandang nomor 10, Dusun Kudusan, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis dan dosen pengampu Ibu Siti Sunaidah, SHI, SPD, MM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Anissa Salsabila Oktaviani, NIM 228, Inga Yubi Afghanistan, NIM 230, dan Wahyu Nurutami, NIM 245. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil UD Slamet. Nama perusahaan UD Slamet, tahun berdiri 1990, pendiri Bapak Haji Slamet, alamat Jalan Raya Plosokandang nomor 10, Dusun Kudusan, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Visi menjadi mitra masyarakat untuk menyediakan peralatan rumah tangga, dan misi menciptakan produk yang berkualitas baik, harga produk terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan peralatan rumah tangga, dan menjadi kepercayaan konsumen. UD Slamet adalah usaha dagang yang berjalan di bidang industri peralatan rumah tangga, memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga, dan produk utamanya yaitu sapu dan keset. UD Slamet didirikan oleh Bapak Haji Slamet pada tahun 1990 yang berlokasi di Jalan Raya Plosokandang nomor 10, Dusun Kudusan, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tujuan utama didirikannya UD Slamet dari awal hingga sekarang yaitu sebagai mata pencaharian atau sumber penghasilan. Selain itu, tujuan lainnya untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga serta membuka lapangan pekerjaan terutama bagi warga sekitar untuk menambah penghasilan mereka. Awalnya, UD Slamet dikelola oleh pendirinya yaitu Bapak Haji Slamet. Akan tetapi pada tahun 2016, beliau meninggal dunia. Jadi setelah Bapak Haji Slamet meninggal dunia dan sampai saat ini, UD Slamet dipegang atau dikelola oleh anaknya yang bernama Ibu Latifah dan suaminya yang bernama Bapak Fuad. Karena usaha ini merupakan bisnis keluarga, maka yang menjadi pemeran dalam bisnis juga tak lepas dari keluarga Bapak Haji Slamet. Pada saat kami melakukan wawancara dengan UD Slamet, yang menjadi narasumber kami yaitu Ibu Latifah, anak dari almarhum Haji Slamet yang sekarang menjadi pemegang usaha ini. Dan pada saat itu juga ada beberapa karyawan yang bekerja melayani pembeli dan ada juga yang sedang memasang kepala dan keran sapu. Selain memproduksi barang sendiri, UD Slamet juga menjual beberapa kebutuhan alat rumah tangga lain yang diambil atau dibeli dari perusahaan lain lalu dijualnya kembali. Seperti alat pel, kemucing, timba, kursi plastik, tempat sampah plastik, sikat baju, tas rajut, gayung, cobek, tupperware, celengan, gantungan baju, panci, teflon, payung, pot bunga, tikar, keranjang, baju, alat masak, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang penting yang diperlukan sebelum mendirikan sebuah usaha. Aspek hukum berisi ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan sebuah usaha. Berdasarkan wawancara dengan pemilik UD Slamet sudah melakukan dan mendapatkan surat izin dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung pada tahun 2000 yang berlokasi di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 17, Dusun Kerajaan, Beci, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, UD Slamet juga melakukan perizinan dan mendapatkan surat izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Selama proses perizinan, UD Slamet tidak mengalami atau tidak ada hambatan yang serius. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek lingkungan. Dalam mendirikan sebuah usaha, perlu memperhatikan aspek lingkungan yang akan digunakan untuk tempat mendirikan usaha tersebut. Aspek lingkungan menjadi hal yang cukup penting bagi UD Slamet, misalnya lingkungan ekonomi. Seperti tujuan awal dari UD Slamet yaitu untuk mensejahterakan warga sekitar, membuat UD Slamet sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Tidak ada yang menentang didirikannya usaha ini. Bahkan, menurut masyarakat sekitar, UD Slamet memberikan dampak baik terhadap lingkungan, yaitu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan produk peralatan rumah tangga
yang berkualitas serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Bahkan, UD Slamet juga tidak meninggalkan limbah yang membuat pencemaran lingkungan sekitar, karena limbah tersebut dibawa pulang oleh pengrajinnya. Untuk lingkungan pesaing, banyak usaha yang serupa dengan UD Slamet, akan tetapi UD Slamet tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas sehingga mereka tetap bisa menjual produk dengan lancar. Selain itu, dari pemasok maupun pelanggan sendiri sudah sejak lama bekerja sama, jadi sama-sama tetap saling percaya. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran adalah dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain. Pasar dan pemasaran mempunyai ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar akan selalu diikuti oleh kegiatan pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran dilakukan yaitu untuk mencari, membuat, dan menciptakan suatu pasar. Pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya proses jual beli antara penjual dan pembeli suatu barang atau jasa. Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai market share yang diharapkan. Kelayakan aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan menganalisis tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang menguntungkan. UD Slamet memasarkan produknya ke dalam kota maupun ke luar kota seperti Trenggalek, Blitar, Kediri, sampai Nganjuk. Mereka dalam memasarkan produknya tidak pernah menggunakan media online seperti Instagram atau yang lainnya, melainkan dari mulut ke mulut saja. Mungkin karena UD Slamet sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat dan sudah mempercayai kualitas produknya. Pada saat pandemi seperti ini, UD Slamet juga sempat mengalami penurunan penjualan kira-kira 40%. Walaupun begitu, UD Slamet tidak melakukan pengurangan karyawan. Sistem pemasaran sebelum dan sesudah terdampak pandemi tetap sama. Mereka tidak memproduksi jika ada pesanan saja, melainkan setiap hari melakukan produksi lalu memasarkannya. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro. Pokok bahasan yang menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pelaksanaan pengawasan. Seperti yang telah disinggung di atas, awalnya UD Slamet dikelola oleh Bapak Slamet sendiri, kemudian beliau meninggal dunia, dan akhirnya usahanya dikelola oleh anaknya yaitu Ibu Latifah. Struktur organisasi dari UD Slamet sendiri terdiri atas manajer, sekretaris, bendahara, dan pelaksana. Karyawan UD Slamet tidak memiliki kompetensi tertentu karena yang dipekerjakan yaitu anggota keluarga dan tetangga sekitarnya. Kami juga menanyakan apakah ada hambatan atau kendala dalam proses produksi, kemudian narasumber menjawab, alhamdulillah lancar-lancar saja, tidak ada hambatan. UD Slamet memiliki 5 karyawan tetap yang bekerja sesuai dengan job desk-nya. UD Slamet mempunyai 6 hari kerja dari hari Sabtu sampai hari Kamis, dari pukul 8 sampai pukul 4 sore, dan ada jatah hari libur pada hari Jumat. Proses produksi dalam pembuatan sapu yaitu UD Slamet menyediakan bahan baku seperti kayu yang digunakan untuk gagang sapu serta gelagah atau rayung yang didatangkan langsung dari pegunungan, kemudian diambil pengrajin, lalu dikerjakan di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi pengrajin setor ke UD Slamet sudah dalam bentuk kepala sapu, tinggal menyatukannya dan mengemasnya. Sedangkan alat-alat rumah tangga yang lainnya UD Slamet membelinya ke produsen kemudian dijual kembali. Selanjutnya, yang kelima mengenai aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis
teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan studi kelayakan aspek teknik dan teknologi yang meliputi strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak pabrik dan layoutnya, serta letak usaha dan layoutnya, rencana operasional jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi, serta pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Lokasi tempat usaha UD Slamet terbilang cukup strategis karena dekat dengan pemukiman warga sehingga memudahkan dalam hal pemasarannya. Untuk pencarian bahan baku juga sudah ada pengrajin yang mengambil dan mengantar langsung ke tempat. Jadi UD Slamet tinggal merakitnya saja. UD Slamet juga tidak mempunyai teknologi yang canggih dalam menyelesaikan produk yang dibuat. Hanya berbekal manual dari tangan para karyawan yang mengolahnya. Oleh karena itu, kapasitas produksi yang dihasilkan cukup optimal setiap harinya. Produk yang siap dijual lalu dipasarkan ke dalam kota maupun keluar kota. Produk yang sisa kemudian disimpan di gudang dan dijual sendiri di UD Slamet. Hari kerja UD Slamet dari hari Sabtu sampai Kamis dan hari Jumat libur. Selanjutnya, yang keenam, mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Hal ini berhubungan dengan modal dan investasi yang digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau bisnis. Penilaian kelayakan bisnis dalam aspek ini meliputi penilaian terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh, biaya kebutuhan investasi, estimasi pendapatan yang akan diperoleh, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan, break-even point atau BEP, serta arus kas atau cash flow. Modal awal UD Slamet berasal dari modal pribadi tanpa adanya pinjaman dari pihak manapun. Pada tahun 1990, almarhum Haji Slamet mendirikan usaha dengan modal 3 juta rupiah. Karena lokasi usaha yang cukup strategis di perkotaan, promosi yang dilakukan tidak terlalu cukup susah dari mulut ke mulut. Untuk keuntungan atau laba usaha setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 10%. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, penjualan mengalami penurunan sebesar 40%. Meskipun begitu, UD Slamet tidak mengurangi jumlah karyawannya, hanya saja mengurangi jumlah produknya. Kami juga menanyakan berapa besaran gaji karyawan setiap bulannya. Dengan jumlah 5 karyawan dengan gaji sekitar 1.500.000 rupiah, kami rasa sudah cukup layak untuk diterima. Karena masih dalam skala usaha dagang, UD Slamet tidak menyusun laporan keuangan secara detail, hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan kas saja. Untuk harga produk sendiri berkisar dari 5.000 sampai 100.000. Sedangkan untuk produk utama seperti sapu, harganya kisaran dari 120.000 sampai 350.000. Setiap ikatnya berbeda, tergantung jenis sapunya. Lalu keset kisaran harga 90.000 sampai 400.000 setiap lusinnya, berbeda tergantung jenis dan bahan bakunya. Sampai saat ini, UD Slamet belum menerapkan penjualan berbasis online karena sudah mendapat kepercayaan, jadi dengan mudah UD Slamet mendapat pelanggan. Dari segi aspek keuangan, UD Slamet dapat dikatakan cukup stabil meskipun pasti ada kekurangannya. Berikut kita tampilkan dokumentasi dari kelompok kami atas wawancara pada UD Slamet tempo hari. Wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Latifah selaku pemilik UD Slamet, anak dari almarhum Haji Slamet. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai studi kelayakan bisnis pada UD Slamet. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.